Selamat pagi kepada teman-teman, terutama kepada guru mata pelajaran kami, yaitu Memrina. Pada kesempatan ini, kami dari perwakilan kelompok 5 ingin mengadakan wawancara kepada masyarakat, terutama kepada pelajar, mengenai program pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, dalam menangani masalah sampah, khususnya di wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan membahas secara mendetail dan menyeluruh untuk mengetahui tanggapan dan respon masyarakat terhadap kebijakan ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah sampah. Baik, seperti yang kita ketahui, permasalahan sampah sampai saat ini masih menjadi masalah krusial di Indonesia. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau yang bisa kita sebut dengan LIPI, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab meningkatnya volume sampah adalah perilaku masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat masih suka membuang sampah sembarangan. Secara umum, sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik maupun industri. Tidak lupa juga, dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah yang tidak baik adalah timbulnya dan munculnya polusi udara yang dapat menyesakan pernapasan kita, dan tempat pembuangan akhir sampah yang tidak dapat menahan penumpukan sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran tanah dan air. Pencemaran tanah di sini yang dimaksud adalah mengganggu ekosistem suburan tanah itu sendiri, karena bakteri penyubur tanah itu mati diakibatkan oleh bakteri sampah itu sendiri, sehingga tanaman menjadi tidak subur. Lalu kalau pencemaran di air itu lebih ke mengganggu biota kehidupan hewan maupun tanaman yang ada di laut. Kita sering melihat hewan terdampar di pantai, ketika dibelah perutnya, itu di dalamnya ada sampah. Namun daripada itu terdapat dampak yang lebih parah lagi bagi masyarakat, yakni terkena penyakit diare dan muntah ber. Terima kasih Felicia yang telah memberikan dan memaparkan dampak dari sampah itu dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, kita akan melihat dan mendengarkan mengenai masalah sampah ini dari sudut pandang narasumber yang akan kami wawancarai. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mendengarkan wawancara berikut ini. Shalom semuanya. Di sini kami sudah hadir bersama narasumber kami, yakni Daniel Julio. Daniel Julio, silakan on kameranya. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Anda telah hadir di Zoom ini, dan ini merupakan sebuah momentum yang dimana sebuah kehormatan bagi kami karena Anda telah meluangkan waktu serta ingin menjadi narasumber kami dalam memberikan pandangan Anda sebagai murid atau pelajar mengenai program pemerintah Indonesia dalam menangani sampah. Apakah sudah efektif atau belum? Saya serahkan semuanya kepada Yohanes. Baiklah, pertanyaan pertama yang saya akan sampaikan kepada Daniel adalah, apa pandangan Bapak atau Ibu mengenai sampah di sekitar Anda? Baik, menurut saya sampah ini adalah suatu bentuk atau wujud nyata dari kelalaian masyarakat itu sendiri, di mana mungkin saat kita pergi keluar rumah, kita bisa menemukan sampah di jalan raya atau di gorong-gorong got. Baik, pertanyaan yang kedua adalah, apakah dengan dikeluarkannya undang-undang atau peraturan daerah oleh pemerintah pusat maupun daerah, itu dapat efektif dalam mengurangi dan menurunkan volume sampah di sekitar Anda? Dikeluarkannya undang-undang ini tidak menjadi pacuan atau patokan bagi masyarakat Indonesia untuk menanggulangi kasus tersebut, tetapi butuh kesadaran diri dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu berbicara tentang pemerintah juga, pemerintah pun seharusnya tidak hanya memberikan peraturan, tetapi juga memberi cara-cara yang efektif untuk menanggulangi kasus persebaran sampah ini. Baiklah,
Pertanyaan ketiga adalah, apa tanggapan Anda sebagai pelajar mengenai masyarakat yang masih melanggar peraturan yang sudah dibuat dan disahkan, padahal hal tersebut salah satu wujud tidak mendukung peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah? Baik, tanggapan saya seharusnya masyarakat sudah sadar karena sudah banyak juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Lalu dilihat juga dari bencana-bencana yang ditimbulkan oleh permasalahan sampah ini, contohnya banjir. Nah, otomatis masyarakat pastinya sudah dapat mengira untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dari berbagai peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, apakah Anda sendiri sudah melaksanakan peraturan tersebut? Seperti tidak menggunakan sedotan plastik, membawa reusable bag, dan lain-lainnya? Mungkin untuk melaksanakan peraturan tersebut, saya masih belum. Tapi saya berusaha untuk mengurangi dan juga menaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya, menurut pendapat Anda sebagai pelajar, kapankah Indonesia dapat dan mampu mengatur serta mengolah sampah di Indonesia dengan baik dan efektif, sehingga Indonesia bisa menjadi negara bebas sampah di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia? Baik, kalau ditanya kapan, pasti kita harus menunggu di mana pola pikir orang Indonesia itu sudah maju dan matang dalam menangani kasus ini. Dan juga cepat atau lambat, masyarakat juga harusnya dapat menindaklanjuti kasus ini. Karena dilihat dari bencana-bencana yang diakibatkan oleh permasalahan sampah, yang bisa kita lihat mungkin banjir, dan lain-lain. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir yang akan kami ajukan. Bagaimana pendapat dan saran Anda agar masyarakat sadar sepenuhnya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang peduli dan berempati terhadap volume sampah yang terus-menerus meningkat? Baik, berbicara kesadaran, pasti kesadaran itu dimulai dari diri kita masing-masing. Karena kesadaran dari diri sendiri itu penting. Dilihat dari kita adalah pelajar dan mahasiswa atau yang masih muda, justru kita harus bisa memberikan contoh bagi orang lain, yaitu mungkin hal simpel di mana kita bisa membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik yang ada di Indonesia ini. Lalu juga hal sekecil ini pasti dapat membawa perubahan bagi Indonesia, walaupun hanya dengan hal kecil. Baik, terima kasih Daniel Julio karena Anda telah memberikan pandangan Anda mengenai program pemerintah ini dalam mencegah terjadinya penumpukan sampah yang lebih lanjut. Kami sangat mengapresiasi Anda, terlebih-lebih Anda adalah pelajar yang sudah berani mengemukakan pendapatnya mengenai sampah ini. Begitu menarik ya sebenarnya. Dan semoga video ini itu bermanfaat semua, terutama ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Saya Yohanes Christian Kamingyeti pamit undur diri. Saya Felicia Michelle pamit undur diri dan tidak lupa narasumber kami. Saya Daniel Julio juga pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dadah, makasih Dadah. semuanya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman, terutama kepada guru kami, yaitu Memrina, yang masih bersama-sama dengan kami. Selanjutnya di sini kami ingin melakukan wawancara kembali terhadap seorang guru ataupun pengajar. Di sini kita akan mengetahui bagaimana respon seorang guru ataupun pengajar dalam melihat kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah, dalam menangani masalah sampah yang terus-menerus meningkat volumenya, khususnya di wilayah Indonesia. Telah hadir bersama dengan kami, yaitu Bapak David Fajar Adi. Beliau merupakan guru di SMP Negeri 257, Jakarta Timur. Selamat pagi Pak David, apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan kabarnya baik. Puji Tuhan. Baik Pak David, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu untuk
kami wawancarai, dan di sini kami ingin mengetahui bagaimana respon Bapak sebagai seorang guru ataupun pengajar dalam melihat program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dalam mengatasi masalah sampah ini. Di sini kami ingin mengajukan sebanyak 6 pertanyaan, dan pertanyaan pertama akan diajukan oleh Felicia Michelle. Saya persilahkan. Baik, Pak David, saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama, yakni apa pandangan Bapak mengenai sampah di sekitar Anda? Pandangan ya, kalau pandangan tuh menurut saya sampah itu berkat dan bencana. Maksudnya gini, kenapa saya sebut berkat? Berkat itu ketika kita mungkin bisa mengelolanya dengan baik, itu bisa menjadi berkat tersendiri buat kita, karena ya itu salah satunya bisa menghasilkan uang atau menghasilkan lapangan kerja buat orang-orang yang mungkin saat ini dipecat karena pandemi ataupun hal lain, yang intinya sampah itu bisa menjadi berkat. Lalu yang kedua, kenapa saya sebut bencana? Ketika sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, tentunya akan menjadi sebuah bencana. Baik bencana untuk sekitar kita ataupun orang-orang yang jauh dari kita yang terdampak dari sampah kita tersebut. Mungkin itu saja pandangan saya berkaitan dengan sampah. Baiklah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan nomor 2. Apakah dengan dikeluarkannya undang-undang ataupun peraturan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu dapat efektif dalam mengurangi dan menurunkan volume sampah yang ada di sekitar kita? Ini berkaitan dengan undang-undang nomor 18 tahun ini ya, 2018 ya, atau yang apa? Yang intinya undang-undang atau perda tentang pengolahan sampah ya. Iya, Pak. Oke. Yang jelas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ketika membuat undang-undang atau perda tersebut ya pastinya mempunyai tujuan yang baik, bahkan lebih baik dari sekarang berkaitan dengan sampah, mengingat sampah yang semakin menumpuk dalam pembuangan akhir yang pada saat ini tempatnya mulai tidak memadai. Hanya saja undang-undang atau perda itu tidak akan berjalan baik jika memang satu, kesadaran manusia akan peduli sampah itu belum terbentuk. Jangankan untuk memisah ya, mengolah, membuang sampah pada tempatnya saja kadang pribadi kita susah. Bahkan kadang-kadang kita pun belum cukup berani mengingatkan orang yang misal kita melihat orang membuang sampah dengan sembarangan, kita mau mengingatkan saja ada rasa takut. Itu kan berarti kesadaran akan peduli tentang sampah itu masih sangat buruk. Yang kedua, sosialisasi tentang undang-undang dan perda ini belum menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga lingkungan peduli sampah pun belum terbentuk sampai sejauh ini. Lalu yang ketiga mungkin kurangnya fasilitas pendukung. Maksudnya baik Yohanes maupun Felicia pun tahu tempat sampah, ini contoh yang konkret ya, contoh yang sangat simpel, tempat sampah itu kurang banyak. Maksudnya kadang di tempat umum itu sedikit kapasitasnya, sedikit jumlahnya, sehingga membuat orang untuk membuang itu merasa jauh dari tempat sampah, akhirnya membuang sembarangan. Itu menandakan fasilitas pendukung atau tempat sampah itu kurang memenuhi. Jangankan tempat sampah, kadang tidak ada fasilitas pendukung yang lainnya berkaitan dengan mengolah sampah. Misalnya untuk mengolah kompos dan yang lainnya, itu kan juga hanya satu dari sekian puluh ribu jika dibandingkan. Yang keempat, itu bisa berjalan baik kalau pemerintah memberikan
atau memperbanyak pelatihan pengolahan sampah, perbanyak lokasi untuk mengolah sampah. Jangankan di satu kelurahan ya, jangan kadang di dalam satu RT itu pun juga nggak ada. Dalam satu kelurahan mungkin hanya satu di tempat kelurahan itu sendiri. Padahal harusnya harus banyak titik yang harus disediakan sehingga orang-orang pun tersadar, oh iya, sampah mulai diolah, sampah mulai harus dipilah, sehingga mereka pun dengan sendirinya kesadaran itu akan muncul. Yang terakhir mungkin perbanyak perlombaan tentang kebersihan ya, bisa dimulai dari tingkat paling bawah, kalau di sekolah mungkin dari per kelas, dan itu mungkin sudah berjalan juga di sekolah kalian dulu sebelum pandemi ini. Kalau di tingkat masyarakat mungkin dimulai dari antar RT mungkin, lalu baru ke kelurahan hingga ke tingkat nasional. Itu jika 5 hal yang saya sebutkan tadi dilaksanakan, saya rasa undang-undang dan perda ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya membuat Indonesia ini pun mulai mengurangi sampah, mulai terbebas dari menumpuknya sampah. Mungkin itu, nanti kalau ada yang kurang saya tambahkan. Baik, Pak David, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yakni apa tanggapan Pak David mengenai masyarakat yang masih melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Padahal hal tersebut merupakan salah satu wujud tidak mendukung peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tadi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sosialisasi yang kurang, fasilitas yang kurang, itu sangat mendukung orang untuk melakukan pelanggaran tersebut. Makanya kita khususnya di dunia pendidikan ya, guru maupun siswa kan sudah selalu diingatkan akan pentingnya mengolah sampah ataupun membuang sampah pada tempatnya. Itu hal yang sangat simpel. Itu kita yang sudah mengenal peraturan itu sudah saatnya menjadi agen perubahan dengan cara mengingatkan, bukan menegur, bukan menghakimi atau memaksa, tapi sekedar mengingatkan jika ada orang yang buang sampah sembarangan. Mungkin dimulai dari diri kita sendiri, yang selalu mengingatkan diri kita sendiri, lalu juga kita bisa mengingatkan keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita. Ya, intinya wujud hal yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan, seperti itu sih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Dari beberapa peraturan yang sudah dibuat, baik oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, apakah Bapak sudah melaksanakan peraturan tersebut? Seperti tidak menggunakan sedotan, membawa reusable bag, dan sebagainya. Ya walaupun belum sempurna, belum konsisten, tapi puji Tuhan kami atau saya dengan istri berusaha melakukan peraturan tersebut. Contohnya ketika mungkin kita belanja, baik belanja sayur maupun karena kita juga kadang masak sendiri ya, jadi ketika kita belanja sayur, ya kita mengurangi plastik itu. Maksudnya kita membawa tas sendiri, lalu kita juga meminta untuk dimasukkan ke keranjang kita sendiri itu kepada penjualnya. Selain berbelanja dengan menggunakan itu, juga kita sudah tidak lagi menggunakan sedotan. Lalu kita juga contohnya ketika kami mau membeli sarapan ya, atau membeli, karena kadang kalau pagi terburu-buru bangunnya agak terlambat, kita membeli sarapan, kita membawa alat makan sendiri, maksudnya kita bawa Tupperware untuk membeli itu, minta tolong penjualnya untuk dimasukkan situ, sehingga kita pun tidak menggunakan kertas ataupun plastik yang akan membuat semakin bertambahnya sampah tersebut. Oke, baik Pak David. Pertanyaan yang kelima adalah,
menurut Pak David nih, kapan sih Indonesia itu mampu mengatur serta mengolah sampah yang ada di Indonesia ini dengan baik dan efektif, sehingga Indonesia bisa menjadi negara bebas sampah di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia? Kalau kapannya tidak bisa dipastikan ya tentunya. Tetapi kalau setiap pribadi punya kesadaran dengan akan sampah tersebut, dengan membuang sampah pada tempatnya salah satunya, atau mengurangi sampah dalam kesehariannya, cepat atau lambat pasti Indonesia akan mampu mengatur atau mengolah sampah dengan baik. Tentunya ya harus dengan kerja keras. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, harus perbanyak pelatihan pengolahan sampah, perbanyak fasilitas pendukung untuk mengolah sampah. Dengan begitu, ya semua akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya. Baiklah, Pak David, pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat dan saran Anda sebagai seorang guru agar masyarakat itu sadar sepenuhnya akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta peduli dan berempati terhadap sampah yang terus-menerus meningkat volumenya? Yang pertama tentunya adalah melakukan sosialisasi secara terus-menerus. Jadi bukan hanya di awal, atau ya tidak hanya di awal, tapi dilakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada orang-orang di bawah kita. Maksudnya jika memang kita bekerja di sekolah, berarti ya kita harus selalu melakukan sosialisasi kepada murid kita. Atau kalaupun di masyarakat, sosialisasi itu dilakukan dari pihak pemerintah, dari tingkat terbawah atau dari RT. Lalu yang kedua, tetap lakukan pelatihan-pelatihan yang menunjang akan pengelolaan sampah. Jadi contohnya kalau di tempat saya dulu di Jogja itu ada namanya kampung sampah, itu di Sukunan, di daerah dekat rumah saya. Itu di situ ada pelatihan khusus yang memang khusus yang sampah plastik ya. Sampah plastik itu kita bekas-bekas bungkus makanan itu kita olah, lalu kita jahit untuk dijadikan tas, kita jadikan baju untuk pertunjukan dan yang lain-lain. Itu ya dibutuhkan sih hal-hal seperti itu. Pemerintah harus melakukan atau memperbanyak pelatihan-pelatihan yang menunjang akan pengolahan sampah tersebut. Lalu yang ketiga, perbanyak fasilitas pendukung pembuangan sampah dan pengelolaan sampah. Maksudnya di sini kadang sampah ini tidak dikelola dengan baik karena tidak adanya pemilahan sampah. Kita membuang sampah hanya di satu tempat. Maksudnya kan pasti akan dibedakan sampah organik, sampah non-organik, seperti itu. Lalu selain berkaitan dengan fasilitas pembuangan sampah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, harus perbanyak base camp untuk pengolahan sampah ini. Pengolahan bukan berarti hanya sekedar memilah-milah saja, tapi pengolahan di sini ya misal sampah dari sampah rumput, dari sampah bekas makanan itu kan bisa diolah menjadi pupuk ya, bisa diolah jadi kompos. Lalu juga seperti tadi misal kertas, misal plastik bisa diolah menjadi tas, bisa diolah menjadi hal-hal yang bisa menghasilkan, bahkan karya seni pun bisa dilakukan ya dengan sampah. Lalu yang keempat, tetap harus perbanyak lomba kebersihan. Lomba kebersihan ya harus dilakukan. Lalu yang kelima, tetap pemerintah ataupun orang yang mensosialisasi ini harus selalu melakukan monitoring. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sosialisasi, bukan hanya sekedar mengingatkan, tapi juga selalu melakukan monitoring. Monitoring ini harus dilakukan secara konsisten, nggak cuma sekali dua kali, tapi harus dilakukan misal seminggu sekali atau berapa kali sekali, yang jelas harus konsisten. Nah, dengan dilakukan secara konsisten dari apa yang saya sebutkan tadi,
maksudnya pendapat dan saran saya, dengan dilakukan secara konsisten dan serius, serta dengan disiplin tinggi, saya rasa lama-lama kesadaran itu akan terbentuk dengan sendirinya. Pernah kalau di tempat saya di SMP 257, kalau dulu sebelum tidak diperkenankan membawa botol, membeli. Jadi dulu saya cerita sebentar ya. Jadi pada tahun 2019 itu kami masih memperbolehkan kantin menjual minuman kemasan ya, maksudnya dari botol plastik itu masih diperkenankan. Hanya saja sekolah kami ada yang namanya bank sampah. Jadi saya termasuk pengurusnya waktu itu. Jadi bank sampah ini anak-anak nanti akan menjual kepada sekolah, itu namanya emas putih. Emas putih ini maksudnya hanya botol minuman plastik itu jadi anak-anak yang suka membeli itu bisa dikumpulkan, lalu setiap hari Jumat mereka datang ke pos bank sampah ini untuk menukar dengan uang. Jadi sama sekolah akan dikelola emas putih ini atau botol plastik ini, lalu dari pihak sekolah nanti akan menjual lagi untuk dihasilkan karya sama orang lain. Itu dulu tahun 2019, tapi setelah di bulan Agustus akhirnya hal itu diberhentikan karena sekolah kami tidak mengizinkan kantin menjual minuman dalam bentuk botol. Jadi siswa-siswa harus membawa botol minum dari rumah. Jadi sekolah tetap menyediakan air mineral secara gratis kepada siswanya, hanya saja mereka wajib memakai botol minum atau membawa botol minum dari sekolah, dari rumah masing-masing. Itu saya rasa juga sangat besar pengaruhnya untuk mengurangi sampah plastik. Lalu dimulai berbarengan dengan kegiatan melarang membeli botol minuman itu atau gerakan membawa botol minum dari rumah, itu juga diimbangi dengan pembentukan, kami menyebutnya namanya Duta Peduli Lingkungan. Duta Peduli Lingkungan ini kami ambil per kelas itu 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Mereka kita kasih serempang gitu, namanya Duta Peduli Lingkungan. Tugas mereka adalah 1, berjaga di titik-titik yang memang dirasa membuat orang lain atau yang dirasa teman-temannya itu membuang sampah. Contohnya di kantin, lalu di dekat di kantin, lalu di saung. Jadi di tempat kami itu ada saung atau taman untuk biasanya anak-anak minum atau makan ketika jam istirahat, mereka ada di titik-titik itu. Tugas mereka adalah mengingatkan jika ada yang membuang sampah sembarangan, langsung diingatkan untuk diambil sampahnya lalu dibuang ke tempatnya. Atau ketika ada siswa yang membeli minuman atau makanan, jadi kan ada gelas sama piring, nah mereka tugasnya juga mengingatkan untuk dikembalikan. Jadi di tempat kami ada di dekat masjid sekolah kami itu ada tempat khusus untuk menaruh gelas sama piring itu. Nah itu juga mengingatkan. Lalu ada juga tugas lain dari Duta Peduli Lingkungan ini, mereka ada yang ditugaskan berdiri di dekat tong sampah. Tugas mereka itu adalah mengingatkan teman-temannya yang mau membuang sampah, oh ini masukkan ke sini, oh ini masukkan ke sini. Itu berdasarkan dengan tong sampah tersebut. Jadi misal sampah organik ya dimasukkan ke tong sampah yang organik.
dan seterusnya. Mungkin itu saja pengalaman saya berkaitan dengan pengolahan sampah. Berkaitan dengan nomor 6 ini, kalau pendapat dan saran ya seperti itu tadi yang saya sebutkan, ketika semua program yang saya sebutkan tadi dilaksanakan dengan konsisten, dengan serius, dan dengan disiplin tinggi, saya rasa kesadaran itu lama-lama akan terbentuk. Oh ya, satu lagi. Dulu di Jogja, kebetulan saya menjadi ketua Karang Taruna, itu saya mengajak teman-teman saya untuk peduli sampah. Peduli sampahnya gini, ketika habis makan atau minum, itu tidak ada tempat sampah, yuk bawa sampahmu, masukkan ke sakumu, dan ketika ada tong sampah baru dimasukkan. Ya memang sih ada beberapa yang bisa menjalankannya sampai sekarang, karena kemarin sempat ketemu juga, kita cerita-cerita program yang dulu ternyata berdampak kepada teman saya tersebut, bahwasanya dia rutin melakukan atau konsisten melakukan. Ketika nggak ada tempat sampah ya dia masukkan ke sakunya, nanti ketika ada tempat sampah baru dibuang. Seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak David yang telah menyampaikan dan memaparkan apa yang telah kami tanyakan tadi. Semoga jawaban dari Bapak David dan video ini bisa bermanfaat bagi kami semua. Terutama ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan suatu keputusan ataupun kebijakan. Saya Yohanes Christian Kamingyeti pamit undur diri, dan rekan kerja saya yaitu Felicia Michelle pamit undur diri, serta tidak lupa dengan narasumber kami yakni Pak David pamit mengundurkan diri. Sekian, terima kasih semuanya. Terima kasih. Baiklah, setelah tadi kami melakukan wawancara dengan dua narasumber, di sini kami memperoleh kesimpulan. Seiring perkembangan teknologi, pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan. Akan tetapi, pesatnya pembangunan tidak diiringi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi di berbagai tempat. Eksploitasi berlebihan sebagai model pembangunan tidak diiringi dengan timbal balik terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Lingkungan hidup wajib dijaga agar kerusakannya tidak semakin parah. Di sisi lain, mungkin terlihat pembangunan yang maju, tetapi kita perlu memperhatikan dampak negatif dari pembangunan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi di bumi ini berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa kita tunda lagi, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin sebuah negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, baik dari balita hingga manula. Masalah lingkungan hidup memang bukan menjadi persoalan satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang menyadari akan kewajiban-kewajibannya, mari kita peduli dan mari kita bergandeng tangan untuk melestarikan lingkungan hidup kita agar bumi kita itu sehat dan itu melestarikan generasi yang akan datang. Kami dari perwakilan kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih.